Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Harmani Magister Humaniora yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Ahmad Amir Zubaidi MPD yang kami hormati pula segenap tamu undangan, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Kepala TU SMA 1, SMA 2, SMA 5, dan SMA 6, serta tidak lupa Ibu Bapak, kawan-kawan peserta orientasi pengenalan nilai dan etika instansi P3K Jawa Tengah. Alhamdulillah saya diizinkan untuk mempresentasikan laporan saya. Nama saya Yoga Prasetyo Octavianoro, Sarjana Pendidikan Islam. Saya mengajar mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 2 Surakarta. Dalam laporan saya ini, Bismillahirrahmanirrahim, dalam laporan saya di bab 1 itu berisi pendahuluan seperti yang sudah kita tahu bersama, bahwa di pendahuluan itu perlu kita elaborasi mengapa laporan itu perlu dibuat, kira-kira. Nah, kenapa laporan ini perlu dibuat, kenapa kegiatan ini perlu dibuat, ada di bab 1 lewat regulasi yang saling terkait satu sama lain, dan maksud dan tujuannya adalah tidak lain tidak bukan untuk memahami program orientasi serta nilai dan etika, lalu mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Tempatnya di luring dan daring. Hari ini adalah hari terakhir, yaitu bertempat di SMA Negeri 5 Surakarta. Sebelumnya kami sudah melakukan Zoom selama 1 minggu, 4 hari kira-kira ya, tapi 1 minggu berjalan sampai hari ini pun kita masih melakukan absensi presensi begitu kira-kira. Nah, bab 2 dan bab 3 nanti, bab 2 dan bab 3 itu nanti isinya adalah visi misi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari. Lalu ada struktur organisasi dan tata kerja, lalu ada di breakdown kemudian menjadi manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Di dalamnya itu ada 3 aspek, ada 3 poin, yaitu manajemen kepegawaian P3K, lalu penilaian kinerja P3K, dan disiplin P3K. Begitupun di bab 3 sama kira-kira gagasannya, visi misi OPD, yaitu SMA Negeri 2 Surakarta, lalu di breakdown lagi menjadi struktur organisasi dan tata kerja, lalu ada tupoksi P3K. Apa tupoksinya? Yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, lalu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dalam hal ini kami memberikan pelayanan publik kepada siswa-siswi SMA Negeri 2 Surakarta, dan juga kepada sesama teman sejawat, dan barangkali diperlukan juga kepada eksternal bagi yang membutuhkan. Nah, langsung menuju ke bab 4, yaitu rencana hasil kerja kami. RHK pimpinan yang diintervensi yang saya pilih adalah dari 11. Memang tidak saya cantumkan semua, tapi untuk mengefisiensi ruang display begitu ya. Dari 11 RHK pimpinan yang ada, saya pilih yang pertama. Tidak ada alasan khusus sih sebenarnya. Saya lihat yang pertama ya sudah yang pertama saja begitu, yaitu terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan. Saya buat sengaja tidak menggunakan tabel, harapannya agar ide gagasannya bisa tersampaikan secara lebih efisien gitu, karena kalau menggunakan tabel saya membuat redaksinya sangat panjang begitu, jadi mungkin takutnya terlalu mepet ruangnya itu. Dari RHK pimpinan yang tadi saya pilih terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum KOSP ini, saya breakdown lagi menjadi 5, yaitu yang pertama, menyusun dan mengembangkan modul pembelajaran sesuai dengan KOSP yang mencakup bahan ajar dan penilaian. Indikatornya adalah tersedianya modul pembelajaran lengkap untuk setiap mata pelajaran dalam 1 semester. Jadi dari sini ada 3 kegiatan ya,
ada 3 kegiatan atau tahapan yang saya lakukan. Jadi yang pertama melakukan analisis kurikulum dan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Berarti kalau kami adalah PAI. Lalu yang kedua menyusun draft modul dan tentu saja ATP itu berdasarkan hasil analisis kurikulum, merevisi dan melengkapi modul setelah mendapat masukan dari rekan sejawat. Ini perlu kita lakukan karena di PAI dan BP itu ada 5 aspek, Bapak Ibu. Ada 5 aspek: Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, SKI. 5 bab dalam satu semester. Semester berikutnya juga ada 5 bab. Jadi pinter-pinternya kita untuk mengkreasikan bab-bab tersebut, karena kalau satu menggunakan bab itu tidak cukup waktunya, materinya tidak akan bisa tersampaikan semua. Lalu kegiatan yang pertama itu outputnya adalah dokumen analisis kurikulum dan kompetensi dasar yang lengkap untuk setiap mata pelajaran. Lalu penerapan nilai berakhlaknya adalah saya melakukan analisis kurikulum dan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Dalam hal ini adalah PAI. Lalu yang kedua menyusun draft modul pembelajaran, draft saja sebelum kita lakukan diskusi dengan teman sejawat. Lalu outputnya draft modul pembelajaran, penerapan nilai berakhlak, saya menyusun draft modul pembelajaran berdasarkan baik. Lalu yang ketiga merevisi berdasarkan saran kritik dari teman sejawat begitu. Lalu outputnya adalah modul pembelajaran final yang sudah direvisi. RHK yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pedoman KOSP. Indikatornya tercapainya target kompetensi dasar pada minimal 80% siswa dalam setiap kelas. Dalam kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, kenapa kami kok mematok angka 80% itu, karena memang kami di awal pembelajaran itu semacam menerapkan sistem tes diagnostik di masing-masing kami di PAI itu. Apa yang dites? Yaitu adalah kemampuan membaca tulis Al-Quran. Jadi kenapa saya tidak berani menerapkan angka 100%? Karena faktanya di lapangan yang bisa membaca tulis Al-Quran di SMA kami itu tidak lebih dari 50%. Jadi kami secara realitas itu tidak berani untuk menulis angka 100%. Apa kegiatannya? Merencanakan kegiatan pembelajaran yang berfokus pada capaian kompetensi. Outputnya adalah rencana kegiatan pembelajaran yang disusun sesuai kompetensi dasar. Nah, penerapan nilai berakhlaknya saya merencanakan kegiatan pembelajaran yang berfokus pada capaian kompetensi. Lalu yang kedua melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan interaktif dan memberikan bimbingan tambahan pada siswa yang mengalami kesulitan. Ini yang saya maksud dengan hasil dari penerapan asesmen diagnostik yang tadi itu. Jadi bagi anak-anak atau siswa yang memerlukan pendampingan khusus BTQ, kami bedakan treatmentnya begitu kira-kira. Jadi tidak disamakan dengan anak-anak yang bisa membaca tulis Al-Quran. Outputnya apa? Dokumentasi proses pembelajaran dan laporan hasil pembimbingan. Penerapan nilai berakhlaknya adalah saya melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan interaktif dan memberikan bimbingan tambahan kepada siswa yang mengalami kesulitan. Lalu kegiatan yang ketiga dari RHK 2 ini adalah melakukan evaluasi kompetensi siswa melalui ujian, tugas atau asesmen lainnya, menindaklanjuti hasilnya untuk meningkatkan pemahaman siswa yang belum mencapai kompetensi. Tentu saja ini sesuaikan dengan asesmen tadi. Berikutnya RHK yang ketiga yaitu merancang dan menggunakan media pembelajaran inovatif. Tadi ini adalah RHK yang mirip dengan yang tadi disampaikan oleh rekan kami. Yang pertama yaitu Pak Hasan Gunadi, karena memang media pembelajaran ini penting. Minimal ada 1 media pembelajaran per bulan. Kenapa per bulan? Ada 5 bulan efektif kira-kira dalam satu semester. Ada 5 aspek dalam PAI: Al-Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak, SKI. Nah, 5 ini maksud saya satu media ini itu mewakili 1 aspek Al-Quran, hadis 1, aspek fikih 1, begitu kira-kira.
Jadi satu semester itu ya ada 5, kira-kira seperti itu. Yang 1 bulan biasanya untuk evaluasi, untuk asesmen. Kegiatannya bisa dilihat seperti ini, hampir sama kegiatannya. Lalu yang berikutnya melakukan evaluasi berkala. Indikatornya adalah laporan evaluasi yang detail tentang keberhasilan dan kendala dalam proses pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah mengikuti pelatihan atau workshop terkait implementasi KPSP. Alhamdulillah di MGMP kami, MGMP PAI Surakarta, minimal 1 tahun ada 1 pelatihan, minimal. Jadi insya Allah ini bisa masuk dalam indikator itu, kira-kira seperti itu. Nah, singkat di bab 5 ada simpulan dan manfaat. Kesimpulannya adalah kami diharapkan mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai etika Jawa Tengah, nilai-nilai etika SMA Negeri 2 Surakarta, dan juga mampu membuat dan melaksanakan RHK. Lalu manfaatnya bagi kepala sekolah, kami berharap ini semua bisa menjadi strategi menuju Indonesia Emas 2045. Bagi guru, tentu saja meningkatkan kualitas pembelajaran PAI dan BP. Bagi peserta didik, pemahaman yang lebih mendalam terkait akidah, ibadah, dan akhlak seperti model di era digital. Dan bagi wali murid, sinergi dan kolaborasi kami dengan wali murid. Terakhir dari saya cukup, tentu dan barangkali tapi pasti banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan yang sudah luar biasa, paparannya cukup bagus. Tadi ada langkah memodifikasi ya dari tabel menjadi bahan layang yang lebih mudah dipahami oleh audiens. Ini suatu langkah terobosan yang bagus sebagai seorang presenter. Kemudian cukup runtuh. Kemudian RHK yang dipilih pun sudah sesuai dengan RHK atasan. Yang ingin saya minta dipertegas, tadi Pak Yega menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau Bu Desi tadi menyinggung diferensiasi proses, kalau saya produk, terutama ketika tidak lebih dari 50% siswa belum mahir membaca atau kan mungkin aksi nyata yang pernah dilakukan Pak Yoga selama ini apa untuk diferensiasi produk itu? Sebenarnya di RHK yang berikutnya itu ada RHK tugas tambahan Bapak. Saya kebetulan juga diamanati sebagai salah satu pembina lembaga kerohanian. Jadi kami berkolaborasi dengan Rohis untuk melayani teman-teman siswa yang tidak atau belum bisa membaca tulis Al-Quran itu untuk bisa melakukan mentoring atau asistensi, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Yoga sudah berbagi praktik baik tentang diferensiasi produk. Kami persilakan Bapak Ibu yang lain untuk Bu Desi dibantu. Yang saya hormati Bapak Yoga di sini selaku presentator yang telah memaparkan ini satu kata dari saya selaku rekan sejawat kebetulan di SMA Negeri 2 Surakarta. Satu kata, mantap Pak Yoga. Artinya apa? Saya bisa membaca apa yang disampaikan terkait dengan kegiatan hari ini. Pak Yoga tadi mampu istilahnya memahami tujuannya kemana, kenapa harus ada kegiatan ini, mampu menyambungkan dari bab 1 sampai di akhir cerita di bab kelima. Maka saya mengatakan satu kata, mantap. Kemudian terkait dengan rencana hasil kerja tadi atau kegiatan itu juga sudah bagus sekali. Artinya apa? Ada 5 aspek yang pengen dicapai. Artinya menurut saya Pak Yoga ini realistis, artinya tidak bertele-tele sesuatu perencanaan yang tentunya akan dilatih
akan diraih dengan secara real karena perencanaannya benar-benar realistis, tidak ngoyo-woro, tidak matok 100%, 80% dan sebagainya, sehingga satu kata mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Istana Bangsa juga. Untuk menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Yoga, menurut saya apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Yoga ini sangat bagus sekali, sudah sesuai dengan urutannya jelas dan mudah dipahami. Tetapi di dalam kita untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kita bekerja menjalankan fungsi dan tugas kita sebagai P3K di UPD kita masing-masing itu banyak kendala dan banyak halangan dan banyak hal yang harus kita sikapi dengan benar. Yang terutama di sini adalah bisa Bapak Yoga dan juga kami kita semua berkonsultasi dengan atasan langsung, bisa juga dengan berkolaborasi dengan teman sejawat yang lain atau guru yang lain dan saling demi kelancaran kita melaksanakan tugas dan mendidik bangsa, generasi bangsa Indonesia. Saya kira itu saja. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi.